saya Zeko Muda. Saya Amalia. Baik, kita masuk ke tahun biasa aja. Oke, yang pertama itu ada agama. Kerajaan Majapahit menganut dua agama, yaitu Hindu dan Buddha. Hindu aliran Siwa dan Buddha aliran Mahayana. Hindu aliran Siwa dianut oleh raja-raja. Salah satunya adalah Hayam Wuruk, pejabat-pejabat dan masyarakat umum. Sedangkan Buddha Mahayana dianut oleh pejabat-pejabat dan masyarakat sekitar biara. Tapi masih banyak masyarakat lokal yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, berikutnya ada materi tahun berdiri dan runtuhnya Kerajaan Majapahit. Tahun berdirinya Kerajaan Majapahit yaitu tahun 1293 Masehi dan runtuhnya pada tahun 1478 Masehi yang disebabkan oleh perang saudara dan berkembangnya kerajaan Islam. Perang saudara itu perang yang melemahkan kekuatan politik, ekonomi, dan persatuan Kerajaan Majapahit. Tidak ada raja yang baik selain Raja Hayam Wuruk. Raja setelah Hayam Wuruk tidak dapat menyatukan wilayah kekuasaan. Kemudian ada berkembangnya kerajaan Islam. Kerajaan salah satunya yaitu Kerajaan Demak, dan jalur perdagangan dikuasai oleh kerajaan Islam lainnya. Lalu yang ketiga ada lokasi. Lokasi Kerajaan Majapahit berada di Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Selanjutnya ada raja-raja terkenal. Yang pertama ada Raden Wijaya yang mendirikan Majapahit pada tahun 1293. Raden Wijaya ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ia memanfaatkan pasukan Mongol untuk mengusir atau mengalahkan Jaya Katuang. Kemudian ia kembali mengusir pasukan Mongol dari tanah Jawa. Lalu ia membuka hutan di daerah Tarik yang menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Majapahit. Lalu yang kedua, Majapahit mencapai masa keemasannya di bawah pemerintahan Hayam Wuruk yang memerintah pada tahun 1350 sampai 1389. Faktor-faktor yang membuat Majapahit ini mencapai masa keemasannya di bawah pemerintahan Hayam Wuruk yang pertama itu karena peran Patih Gajah Mada yang dengan sumpah palapanya untuk menyelamatkan Nusantara. Yang kedua itu adalah stabilitas ekonomi di sektor pertanian dan juga perdagangan maritim. Lalu faktor ketiga itu munculnya karya sastra berupa identitas legendaris, yaitu negara beragama. Lalu ada Prabu Brawijaya V yang merupakan raja terakhir yang memerintah pada tahun 1468 sampai 1478. Hilangnya kekuasaan yang pertama disebabkan oleh konflik antar saudara dari Istana Barat dan juga Istana Timur. Lalu yang kedua ada pemberontakan Raden Patah. Raden Patah sendiri adalah anak dari Prabu Brawijaya V. Dari Kerajaan Majapahit. Yang di sini ada 4, yaitu yang pertama Prasasti Kudadu, yang kedua Prasasti Waringin Pitu, yang ketiga Babad Sukamerta, dan yang keempat ada Kitab Sutasoma. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Prasasti Kudadu itu menceritakan pelarian Raden Wijaya dan awal mulanya berdiri Kerajaan Majapahit. Yang kedua ada Prasasti Waringin Pitu, itu menjelaskan pembagian kekuasaan wilayah Kerajaan Majapahit. Yang keempat ada Babad Sukamerta. Babad Sukamerta adalah naskah sejarah tradisional yang menjelaskan atau menceritakan tentang peristiwa-peristiwa penting Kerajaan Majapahit. Yang keempat ada Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma yaitu karya Empu Tantular yang mengajarkan toleransi beragama atau Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ada sosial budaya di Kerajaan Majapahit.
Sosial budaya kerajaan Majapahit memiliki sistem kasta yang fleksibel, terus toleransi antar umat beragama, serta sangat menjunjung tinggi sopan dan santun, dan memiliki kehidupan atau interaksi sosial berupa pasar. Cukup. Selanjutnya ada agama dari kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari agamanya sama dengan kerajaan Majapahit, yaitu Hindu Siwa dan Buddha Mahayana. Kerajaan Singasari menganut agama Hindu Buddha. Ada 3 agama, yaitu Hindu aliran Siwa, Buddha Mahayana, dan Tantrayana. Tantrayana itu adalah penggabungan dari Hindu Siwa dan Buddha Mahayana yang dimunculkan oleh Raja Kertanegara. Dan agama dari Hindu Siwa itu dianut oleh masyarakat, pejabat-pejabat, tapi Buddha Mahayana dianut oleh pejabat-pejabat dan biksu. Tidak ada rakyat sama sekali. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tahun berdirinya kerajaan Singasari, yaitu didirikan pada tahun 1222 Masehi dan runtuh pada tahun 1262 Masehi. Penyebab runtuhnya kerajaan Singasari, yang pertama ada pemberontakan Jayakatwa, yaitu pemberontakan yang menyerang dari 2 arah sehingga pertahanan kerajaan Singasari melemah. Kemudian Raja Kertamarta terbunuh dan kerajaan Singasari pun runtuh. Faktor yang kedua yaitu lemahnya pertahanan dalam negeri. Faktor yang ketiga yaitu kurangnya dukungan dari bangsawan. Pejabat dan bangsawan kurang setia pada Raja Kertanegara. Untuk lokasi kerajaan Singasari berada di Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. A few moments later. Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Selanjutnya ada raja-raja terkenal. Yang pertama ada Ken Arok. Ken Arok adalah raja yang membangun dan mendirikan kerajaan Singasari pada tahun 1222 Masehi. Dahulu ia hanyalah seorang rakyat jelata, lalu menjadi pengawal di daerah Lombok. Ia mendirikan kerajaan Singasari setelah mengalahkan Kertajaya. Lalu yang kedua ada Kertanegara. Ia adalah raja yang membawa kerajaan menggunakan kejayaan dengan ambisi menyatukan Nusantara. Namun ia juga menjadi raja terakhir di kerajaan Singasari. Ia memiliki misi cakrawala. Raja Kertanegara memiliki misi yaitu Cakrawala Mandala Nusantara untuk menyatukan wilayah kepulauan. Selanjutnya ada sumber sejarah pada kerajaan Singasari. Di sini ada 2, yaitu Prasasti Mula-Malurung dan Prasasti Barari. Untuk Prasasti Mula-Malurung itu berisi tentang pembagian kekuasaan wilayah pada kerajaan Majapahit, dan untuk Prasasti Barari adalah menjelaskan penobatan Raja Kartanegara sebagai Buddha Cina dan menunjukkan pengaruh agama bagi agama Buddha di kerajaan Singasari. Nah, yang terakhir itu ada sosial budayanya Singhasari. Yang pertama, siapapun bisa menjadi raja di masa Singhasari. Terbukti oleh Ken Arok yang awalnya itu rakyat biasa menjadi raja yang memimpin Singhasari. Lalu yang kedua itu prajurit. Prajuritnya itu karena kerajaan ini sering ekspansi wilayah, prajurit ini memiliki posisi yang sangat terhormat. Lalu yang ketiga itu masyarakatnya sebagian bekerja sebagai petani padi yang sangat makmur dengan memanfaatkan Sungai Brantas untuk menjadikan irigasi sawah mereka. Nah, yang terakhir itu
ada sosok Kendedes yang membuktikan bahwa perempuan itu sangat terhormat di masa itu. Tanpa restu dan keturunan pihak perempuan, seseorang tidak bisa dianggap sah sebagai raja. Sekian presentasi dari kelompok 5 untuk materi ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Kalian kan tadi membahas Singasari dan Majapahit. Sebelumnya, kenalkan dulu, nama saya Naira Salsabila dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa perbedaan cara Singasari dan Majapahit dalam upaya menguasai wilayah Nusantara? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Nafisa Dimas Andika dari kelompok 1. Pertanyaan saya, apa korelasi antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Singasari? Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Nama saya Lisa Pinati dari kelompok 3. Dan saya mengapa ekspedisi Melayu dianggap sebagai standar ekspansi wilayah. Kis, kamu harusnya di sini. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya. Jadi aku ingin nanya, apa maksud dengan konsep Siwa Buddha pada masa Kartanegara dan bagaimana pengaruhnya? Baik, pertanyaannya akan kami tampung, tapi kami ingin meminta waktu sebentar untuk berdiskusi. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa hubungan kerajaan Singasari dan Majapahit. Jadi hubungan kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan dan penerus dari kerajaan Singasari. Raden Wijaya, pendiri Majapahit, adalah menantu dari Raja Kertanegara, penguasa terakhir Singasari yang gugur. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan mengulangi pertanyaannya, yaitu apa perbedaan cara Singasari dan Majapahit dalam upaya mereka menguasai wilayah Nusantara? Jawabannya adalah Singasari lebih banyak menggunakan pendekatan ekspedisi militer awal atau seperti ekspedisi Pemalayu. Majapahit menggunakan sistem yang lebih teratur melalui Sumpah Palapa, penguatan armada laut yang sangat besar, dan pengakuan kedaulatan melalui hubungan upeti atau vasal. Cukup. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang pertanyaannya berisi mengapa ekspedisi Pamalayu dianggap sebagai strategi politik luar negeri, bukan sekadar ekspansi wilayah. Jawabannya itu karena bertujuan membangun pengaruh dan aliansi serta mencegah ancaman asing, bukan hanya memperluas kekuasaan secara fisik. Apakah sudah cukup? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa maksud dengan konsep Siwa Buddha pada masa Kertanegara dan bagaimana pengaruhnya? Jawabannya adalah konsep Siwa Buddha pada masa pemerintahan Raja Kertanegara adalah salah satu pencapaian teologis dan politik paling unik dalam sejarah Nusantara. Sederhananya, ini adalah sintetisme atau penyatuan dua ajaran besar, Hindu aliran Siwa dan Buddha aliran Tantrayana menjadi salah satu sistem kepercayaan yang kembali. Apakah sudah cukup? Cukup. Adapun kesimpulan dari kelompok kami, yaitu Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit merupakan sejarah penting dalam Indonesia. Singasari menjadi cikal bakal munculnya Majapahit dan berperan dalam memperluas pengaruh luas Jawa. Majapahit kemudian mencapai puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada serta berhasil mempersatukan Nusantara. Kedua kerajaan ini meninggalkan warisan besar dalam bidang politik, persatuan, dan kebudayaan. Menurut saya itu cukup, dan terima kasih atas kesimpulan. Baik, sekian presentasi kelompok 5 hari ini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.